Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Coba dong kamu kenalin diri kamu. Hai, perkenalkan nama saya Vanessa Aurelia. Saya dari kampus IKJ dan dari jurusan DKV. Oke, terima kasih. Aku hari ini izin Iya. untuk wawancara dan record ya. Oke, silakan. Oke, yang pertama, menurut kamu nih, kapan terakhir kali kamu merasa udara di sekitar kamu tidak nyaman? Apa yang membuat merasa merasa kayak gitu? Yang terakhir kali membuat saya nggak nyaman itu mungkin 1 hari yang lalu ya, saat tetangga saya tiba-tiba bakar-bakar sampah gitu. Asap dari bakaran sampahnya itu nyebar kemana-mana, terus itu bener-bener nggak enak banget, bener-bener kayak ngebuat suasananya juga jadi nggak kondusif. Terus kebetulan juga kan saya jemur pakaiannya di luar, jadi Iya. baju-baju yang di luar itu juga kena dampak dari asap sampah bakarannya itu, dan itu bener-bener ngerugiin banget sih menurut saya. Hmm. Terus bagaimana udara yang nggak nyaman tersebut memengaruhi aktivitas sehari-hari kamu? Kalau dari dampak yang ada sih, dari asap bakaran sampah itu ya, saya jadi males sih sebenarnya beraktivitas di luar ruangan. Jadi ya sebenarnya cukup mengganggu ya dalam aktivitas keseharian, terus belajar, terus bersosialisasi juga terganggu sih. Hmm. Menurut kamu apa yang menjadi penyebab utama polusi udara di daerah kamu? Kalau menurut saya yang menjadi sebab utama polusi di daerah saya itu emisi, kayaknya emisi kendaraan bermotor dan pembakaran sampah itu tadi sih. Itu yang cukup mengganggu dan menjadi apa ya? Menjadi concern utama yang menurut saya tuh harus benar-benar dibenahi. Oke. Terus apa sih yang kamu harapkan untuk memperbaiki situasi ini dan mengapa itu penting untuk kamu? Saya sih berharapnya ada peningkatan dari pemerintah untuk transportasi umum yang ramah lingkungan dan penegakan hukum mungkin ya, buat oknum-oknum pembakaran sampah dan juga ya yang suka membuang sampah sembarangan, untuk bisa ngurangin polusi dan ya untuk meningkatkan taraf hidup yang lebih baik gitu sih. Oke. Menurut kamu nih, seberapa besar peran energi terbarukan seperti tenaga surya atau kendaraan listrik dalam mengurangi polusi udara di kota tempat kamu tinggal? Energi terbarukan seperti tenaga surya dan kendaraan listrik menurut saya sangat berperan penting ya dalam mengurangi polusi, karena dapat mengurangi ketergantungan bahan bakar fosil yang jumlahnya terbatas. Menurut saya itu sangat penting juga dan merupakan terobosan yang bagus ya untuk diterapkan di era sekarang ini. Oke. Terus apa yang bisa buat kamu lebih tertarik menggunakan energi terbarukan untuk membantu mengurangi polusi udara? Kalau menurut saya mungkin bisa dari pemerintah itu ngadain edukasi Ya. dan insentif dari pihak pemerintah ya untuk penggunaan energi terbarukan yang bisa membuat generasi-generasi kita sekarang, terutama generasi Z ya, tertarik untuk berkontribusi pada lingkungan. Oke. Setelah itu, mmm, apakah kamu pernah melihat sampah yang menumpuk dan tidak terurus? Bisa ceritakan kapan dan di mana kamu menemukannya? Oh, pernah. Saya pernah melihat tumpukan sampah di pinggir jalan. Ya, sayangnya keadaan ini tuh sering ya, sering saya Iya. lihat di sekitar-sekitar lingkungan yang saya lewati, atau saya sedang jalan ke arah kampus, atau saya sedang jalan yang jaraknya lumayan dekat dari rumah, dan itu ya cukup menjadi momok yang sangat lumrah ya di kalangan masyarakat. Ya itu sih, tumpukan sampahnya tuh di pinggir-pinggir jalan, dan Mhm. kadang-kadang orang tuh ya asal aja, taruh-taruh aja gitu. Itu sih menurut saya. Oke. Terus perasaan kamu gimana sih waktu kamu lihat tumpukan sampah tersebut? Kalau perasaan saya sendiri ya Iya. cukup ngeganggu banget ya, ngeganggu, Iya. terus marah,
Karena kayak kok bisa ya, masyarakat tuh kurang, concern dengan keadaan ini gitu, kayak hal ini tuh menjadi hal yang biasa dan dilumrahkan gitu. Itu sih Oke. menurut saya. Terus, mmm, apakah lingkungan kamu terkena dampak dari tumpukan sampah itu dan jika iya, bisa ceritakan bagaimana dampaknya? Kalau dampak yang saya terima sendiri sih, mungkin lingkungan ya, lingkungan sekitar, tempat tinggal saya tuh menjadi nggak enak dipandang oleh Iya, mata, kayak ya bikin iritasi mata lah, istilahnya polusi, mata gitu. iya, iya. Dan menimbulkan bau-bau yang nggak enak sih, serta kan kalau kita tahu sendiri ya, kalau lingkungan itu kotor, nggak bersih, itu kan, eee, banyak penyakit dan hama yang datang dari keadaan itu. Ya itu sih yang ganggu banget Mmm. dan ya itu, menjadi keresahan saya. Terus menurut kamu nih, apa yang menjadi penyebab utama sampahnya tuh nggak terurus gitu? Mungkin penyebab utama sampah nggak keurus, kurang fasilitas kali ya dari pengelolaan sampah dan kesadaran masyarakat itu sendiri. Tapi sebenarnya kalau kita bisa telaah lagi, kayak, sekarang tuh udah banyak ya, kayak kita bisa kok tinggal bayar orang dari pihak, dinas sampah gitu, kayak, pengangkut sampah, kita bayar mereka per minggu atau per bulan, dan mereka ngangkut sampah kita. Tapi mungkin banyak orang yang nggak peduli, dan ya udah kayak, ya buang-buang sampah asal aja, nggak mau bayar dan menurut mereka itu nggak penting, gitu. Oke, oke. Terus bagaimana menurutmu cara terbaik untuk memanfaatkan sampah menjadi energi seperti biogas yang bisa mendukung lingkungan lebih bersih? Eee, manfaatin sampah jadi biogas kan bisa dilakukan mungkin dengan membangun fasilitas pengolahan sampah organik Mhm. di tingkat komunitas atau ya bikin, eee, komunitas-komunitas semacam ini. Mungkin kayak, misalnya, bank sampah atau, ternak mogot atau entah apa itulah. Tapi ya mungkin, acara bukan acara sih, kayak ada kegiatan-kegiatan seperti ini tuh lebih bervariatif dan lebih, diperbanyak lagi. Oke. Terus apa yang menurutmu menjadi tantangan terbesar dalam pengolahan sampah saat ini? Tantangan terbesar dalam pengolahan sampah, kurangnya dana dan teknologi yang memadai untuk pengelolaan yang efektif. Mungkin ya itu aja sih singkatnya. Selanjutnya pernahkah kamu melihat tanah di sekitar kamu rusak atau tidak subur? Kapan dan di mana kamu melihatnya? Mungkin saya pernah ngelihat hal itu waktu saya, pulang ke kampung halaman saya di sebuah desa terpencil di daerah Lampung. Di sana saya ngelihat tanah yang rusak di area pertanian dekat dengan rumah saya, terutama setelah musim hujan yang, menyebabkan erosi mungkin ya. Jadi Ya. tanah di sana tuh bener-bener nggak bisa ditanemin oleh apapun karena mungkin, faktor kemarau atau ya, emang tanahnya nggak subur aja. Oke. Apa yang membuat kamu menyadari bahwa tanah tersebut rusak atau tidak subur? Eee, saya lihatnya, tanahnya itu kering, Mhm. retak, dan ya menurut saya nggak subur karena nggak ada satupun, tumbuhan yang tumbuh di dalam, area itu. Walaupun rumput juga nggak tumbuh di tanah Mmm, itu. Jadi ya kalau rumput aja nggak tumbuh, menurut saya mhm. tanaman yang lain pun ya nggak akan tumbuh dengan baik, gitu. Oke. Menurutmu, apa ya dampak yang eh, apa dampak tanah yang tidak subur terhadap lingkungan? Mungkin dampaknya itu tanahnya, kekurangan hasil pertanian atau Iya. mungkin, hasil panennya itu jadi nggak bagus ya, Mhm. dan mungkin
keanekaragaman hayatinya juga kurang, dan mungkin juga nutrisi yang harusnya diserap oleh tanaman itu nggak terdistribusi dengan baik, dan akhirnya tanaman yang ditanam di atas media tanah Ya. itu jadi malnutrisi atau Hmm. kekurangan nutrisi, dan akhirnya ya nggak bagus juga hasil panennya. Iya. Oke. Apakah kamu pernah mendengar energi terbarukan dapat membantu menjaga tanah tetap sehat? Jika iya, bagaimana pendapatmu? Eh, iya, mungkin saya pernah dengar hal itu ya. Kalau energi terbarukan kan bisa ya. Sedengar saya sih energi terbarukan itu bisa ya buat Mhm. membantu menjaga tanah Tetap menjadi sehat. sehat melalui praktek pertanian yang berkelanjutan dan penggunaan pupuk organik. Oke. Lalu, apa yang menurutmu bisa dilakukan untuk menjaga tanah tetap sehat dengan energi terbarukan? Mungkin bisa dengan penerapan energi terbarukan untuk irigasi dan Mhm. pemeliharaan tanah, seperti panel surya atau pompa air yang bisa ya itu digunakan untuk menjaga kesehatan tanah. Oke, terima kasih. Mmm, apakah kamu pernah mendengar apakah kamu pernah mendengar apakah kamu pernah mendengar tentang energi terbarukan seperti tenaga surya, angin, atau biogas? Dari mana kamu pertama kali tahu tentang itu? Mungkin pertama kali dengar tentang hal itu waktu saya masih duduk di sekolah ya, saat pelajaran ilmu pengetahuan, dan ya itu kali pertama saya mendengar Mmm. tentang energi terbarukan. Menurut kamu, apa yang membedakan energi terbarukan dengan energi yang biasa kita pakai? Sesuai namanya ya, energi terbarukan itu ada kata barunya. Dari kata itu sendiri mungkin bisa disimpulkan energi ini tuh merupakan satu evolusi Mhm. energi yang bersih dan berkelanjutan. Sedangkan energi konvensional yang seringkali kita dengar itu, Mhm. yang udah kita tahu sebelumnya itu mencemari lingkungan dan mempunyai efek yang uh, buruk untuk Ya. kita sendiri. Makanya ada penciptaan energi terbarukan itu. Oke. Apa pendapatmu tentang pentingnya energi terbarukan dalam mengatasi isu lingkungan tersebut? Penting ya, menurut saya energi terbarukan itu penting untuk mengatasi isu lingkungan, karena bisa ngurangin emisi karbon dan ketergantungan pada sumber daya yang terbatas. Kayak yang kita tahu sendiri kan ya, kalau energi konvensional itu kan dari fosil. Iya. Dan kita tahu sendiri kalau kita pakai itu secara terus-terusan, itu akan habis. Mhm. Dan kalau itu habis ya udah nggak ada alternatif lain. Makanya mungkin dibuat energi terbarukan ini Iya. untuk mengurangi dampak buruk dari energi konvensional itu sendiri. Oke. Menurutmu, apa tantangan terbesar dalam menggunakan energi terbarukan untuk mengurangi polusi udara, pengelolaan sampah, kesehatan tanah atau menjaga kesehatan Uh, tanah? Oke, okay. Kalau tantangan terbesarnya mungkin biaya awal ya, biaya Iya. awal untuk karena kalau kita punya terobosan terbaru dalam energi itu kan perlu banyak dana ya yang dikeluarkan untuk hal ini. Ya mungkin itu satu dana, biaya awal yang besar, dan mungkin kurangnya infrastruktur untuk mendukung penggunaan energi terbarukan. Tapi saya yakin step by step pasti semuanya bisa kok gitu. Mmm, oke. Apa yang menurutmu bisa menjadi penghalang utama generasi muda untuk menggunakan atau mendukung energi terbarukan? Kalau ditanya soal penghalang, mungkin penghalang utamanya adalah generasi muda kurang untuk dari segi informasi dan pemahaman tentang Mhm. manfaat energi terbarukan ini. Oke.
Apa yang menurutmu bisa membuat generasi muda lebih tertarik menggunakan atau mendukung energi terbarukan? Eee, Solusinya mungkin dengan kampanye Ya, yang menekankan dampak positif energi terbarukan terhadap lingkungan dan kesehatan bisa menarik generasi muda sekarang ini untuk lebih tertarik dan concern akan hal itu. Mungkin juga bisa lewat ada edukasi atau mungkin ada ya semacam kegiatan-kegiatan yang mengarah ke arah situ. oke. Apa jenis kampanye atau informasi yang menurut kamu efektif untuk meningkatkan kesadaran tentang energi terbarukan di kalangan mahasiswa? Uh, Mungkin, oh, maaf bisa diulang pertanyaannya? Apa jenis kampanye atau informasi yang menurut kamu efektif untuk meningkatkan kesadaran tentang energi terbarukan di kalangan mahasiswa? Mungkin kampanye yang efektif bisa berupa seminar, Mhm, workshop, dan mhm. media sosial yang bisa menyampaikan tentang kisah sukses penggunaan energi terbarukan di kalangan mahasiswa dan bisa juga mungkin penyuluhan dan adanya komunitas-komunitas yang bisa diikuti oleh mahasiswa itu sendiri. Oke. Menurut kamu, apakah kamu pernah terinspirasi oleh kampanye energi ener eh, apakah kamu pernah terinspirasi oleh kampanye energi terbarukan sebelumnya? Hmm, Pernah, saya terinspirasi oleh kampanye yang menunjukkan dampak, positif penggunaan energi terbarukan di komunitas. Oke. Waktu itu saya pernah dengar adanya, kampanye-kampanye tentang, bagaimana sih, energi ini tuh, manfaatnya, Mhm. dampaknya, bagaimana step by step-nya, terus, apa saja yang udah diciptakan dari, terobosan ini, dan itu sih yang membuat saya, tertarik gitu dan, terinspirasi oleh kampanye yang diberikan gitu. Oke. Oke, terima kasih Vanessa atas waktunya untuk malam ini. Iya, terima Terima kasih kasih Vina untuk untuk kesempatannya. Iya, terima kasih juga sudah bisa menyisihkan waktunya untuk wawancara. Iya. Ya, terima Iya, kasih. Dadah. Sampai iya, jumpa. sama-sama. Sampai jumpa.